moderasi beragama. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Desi Fauzia dengan NIM D1A22008. Saya Siti Rahma Hanifah dengan NIM D1A22048. Saya Nurul Mulia dengan NIM D1A22038. Perkenalkan, saya Fahri Awan Fauzan dengan NIM D1A22070. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang moderasi beragama. Yang pertama ada pengertian, lalu prinsip dan karakteristik moderasi beragama. Yang ketiga landasan moderasi beragama. Yang keempat moderasi di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Apa itu moderasi? Moderasi adalah jalan tengah yang bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Selanjutnya, mengapa moderasi beragama itu penting? Secara umum ada 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Yang kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Lalu yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Selanjutnya, pengertian. Moderasi beragama berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedaran, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderatio, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyediakan 2 pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama moderasi. Beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Sikap beragama yang seimbang antara pemahaman agama sendiri, eksklusif, dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, inklusif. Prinsip dan karakteristik moderasi beragama. Yang pertama ada tawasul. Tawasul adalah sikap netral berdasarkan prinsip hidup yang menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah hidup bersama, baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Sikap ini disebut juga dengan sikap moderat. Contoh sikap tawasul dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak membeda-bedakan antar kelompok dalam berinteraksi dan berkomunikasi, menjaga hubungan baik satu sama lain agar tidak terjadi konflik. Alasan mengapa sikap tawasul dianjurkan ada pada diri seorang muslim yaitu yang pertama, sikap tawasul dianggap sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan masalah, sehingga seorang muslim selalu memandang tawasul sebagai sikap yang paling adil dalam memahami agama. Yang kedua, hakikat ajaran Islam adalah cinta kasih, maka seorang muslim yang tawasul selalu mengutamakan perdamaian dan menghindari konflik. Yang ketiga, ajaran Islam mendorong demokrasi untuk dijadikan alternatif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga umat Islam yang tawasul selalu mengutamakan adil kemanusiaan dan demokrasi. Yang keempat, Islam melarang tindakan diskriminasi terhadap individu atau kelompok, maka sudah sepatutnya seorang muslim yang mengamalkan tawasul untuk selalu menjunjung tinggi kesetaraan. Selanjutnya, yang kedua ada tawazun atau berkeseimbangan. Tawazun adalah sikap yang mampu menyeimbangkan diri dalam memilih sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks moderasi beragama, sikap ini sangat penting dalam kehidupan antar umat beragama agar kita dapat seimbang dalam kehidupan dunia ini, tetapi kita juga dapat seimbang dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, sikap tawazun harus diterapkan pada diri agar dapat melakukan segala sesuatu secara seimbang dalam kehidupan, karena
Selanjutnya yang ketiga ada intidal, lurus, dan tegas. Arti kata intidal secara harfiah berarti lurus dan teguh. Berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan hak dan memenuhi kewajiban secara profesional. Intidal sangat diperlukan dalam kehidupan karena tanpa itu semua akan mengaruh pada pemahaman Islam yang terlalu liberal atau radikal. Contoh sikap intidal dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang yang selalu mentaati peraturan. Selanjutnya yang keempat ada tasamu atau toleran. Tasamu artinya toleransi, saling menghormati dan menghargai antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contoh tindakan tasamu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bersikap toleran dalam menerima segala perbedaan. Musawah berarti tidak membeda-bedakan orang lain karena perbedaan keyakinan atau agama, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang kelima ada aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas. Aulawiyah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting, misalnya untuk menentukan prioritas dalam beramal. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai konflik seperti uang kita terbatas. Di satu sisi kita punya hutang kepada orang yang harus dilunasi. Mana yang harus diprioritaskan? Prioritas utama adalah menafkahi keluarga. Yang keenam ada tahadur atau berkeadaban. Tahadur yaitu berjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairul ummah dalam kehidupan manusia dan peradaban. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia tanpa adanya orang lain di sekitar. Perbuatan baik serta tolong-menolong. Yang ketujuh ada tahawur wa ibtikar atau dinamis, kreatif, dan inovatif. Artinya adalah selalu terbuka untuk melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dan menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Tahawur wa ibtikar merupakan strategi yang disusun sedemikian rupa untuk menjawab sebagai macam permasalahan dan kondisi kekinian yang harus dihadapi oleh setiap orang. Berikutnya gagasan moderasi beragama. Sebagai masyarakat Indonesia, moderasi beragama dilakukan berdasarkan dua gagasan, yaitu agama dan Pancasila, tanpa menegasikan satu sama lain. Moderasi beragama menjadi mata nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan hidup. Sikap mental moderat, adil, dan seimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Moderasi di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Tentang moderasi beragama, menempatkan gerakan moderasi sebagai solusi untuk menangani masalah konservatisme beragama atau yang sering disebut sebagai ekstrem kanan. Mengabarkan pemahaman yang belum utuh tentang moderasi beragama. Karena moderasi beragama tidak hanya bertujuan untuk menengahi yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra konservatif, melainkan kelompok yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang berbeda atau yang sering disebut sebagai ekstrem kiri. Baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, keduanya ibarat gerak sentrifugal dari sumbu tengah menuju salah satu sisi paling ekstrem. Mereka yang berhenti pada cara pandang, sikap, dan perilaku beragama. Contoh sikap ekstrem lainnya, misalnya seseorang menyantap makanan atau merebut minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya, hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrem lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tegang rasa. Kesimpulan dari
tidak terjadi bentrokan dan radikalisme adalah melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Selain itu, ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmatan bagi